Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Jadi kali ini gua bakalan bahas suatu hero untuk role tertentu biar kalian fresh daripada hero Archer. Karena biasanya gua selalu Archer lagi, dan Archer lagi. Jadi kali-kali kita bahas hero yang lain. Apakah itu? Mari kita mulai. Oke, jadi sebelumnya gua pernah buat video untuk urutan hero-hero infanteri. Mana sajakah hero infanteri yang layak untuk kalian investasikan sebagai role utama kalian. Dan utamanya ini sangat berlaku untuk kalian yang free to play. Dan kali ini gua bakalan membahas hero season 3 dari role infantry. Dan gimana hero season 3 itu adalah puncak dari hero yang ada atau yang beredar. Jadi semua hero season 3 itu dijamin bagus. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena semua hero season 3 itu sebenarnya sudah mendekati ke hero SX. Dan hero SX itu atau season 4 itu sudah beda level lagi dengan hero-hero sebelumnya. Makanya ada istilah masa dari perpindahan season dari season 1, 2, 3 itu adalah masa kalian untuk merintis, dalam artian merintis akun kalian di game ini. Jadi untuk yang free to play kalian punya waktu 1 tahun. Untuk yang top up ya kalian bisa menghabiskan uang lebih banyak lagi untuk menunggu sampai 1 tahun kemudian. Karena season of conquest itu baru dibuka 1 tahun kemudian. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat di map di sini ya, kalau kita lebarkan terus, nah nanti ada ini. Di sini kita bisa lihat urutan-urutan season by season yang ada di Viking Rise. Bermula dari kingdom kita sendiri yang berawal satu atau kita pertama kali main itu durasinya selama hampir 3 bulan. Lalu nanti dijeda lagi sampai ke season 1 juga sama sekitar 3 bulanan. Ini belum dihitung sama jedanya ya, intinya di total sekitar 3 bulan sampai 4 bulanan ya. Terus nanti di season 3-nya kita 3 bulanan juga. Season 3, season 2-nya 3 bulan juga. Terus season 3-nya 3 bulan juga. Kalau di total keseluruhan itu sekitar 1 tahun kalian memainkan game ini gitu. Jadi selama 1 tahun kalian memainkan game ini, kalian akan sampai ke titik terakhir yaitu adalah season of conquest. Season of conquest ini nanti bakalan dibagi lagi ke beberapa jenis KVK ya, jenis tema KVK dan sebagainya itu bakalan nanti dipecah-pecah lagi. Dan orang-orang yang sudah ada akunnya di season of conquest atau SOC atau season 4 ke atas itu adalah orang-orang yang pertama tadi main game ini sudah lebih dari 1 tahun. Terus yang kedua ini udah nggak ada alasan lagi buat kalian yang free to play tapi malah jadi babu. Jadi untuk kalian season of conquest itu sudah dipastikan kalian harus sudah mulai mandiri. Bukan saatnya merintis akun lagi. Rintis akun itu sudah cukup di season 1, 2, dan 3.
Itu adalah masa-masa kalian merintis, masa-masa dimana kalian kalau misalkan mau migrasi ya migrasi gitu, cari sumber daya yang lebih banyak, cari kingdom yang lebih layak, cari suku yang lebih layak. Jangan terpaku dengan komunitas kalian yang baru main itu, yang baru istilahnya kalian sebulan main di game ini merasa nyaman, gak usah terpaku yang kayak gitu. Kalau misalkan kalian tipikal yang mau bersaing, ya kalian harus membuat planningnya dari awal, utamanya kalau kalian adalah free to play ya. Tapi kalau misalkan kalian cuman pengen main-main doang yang sebulan nanti vakum, nanti pensiun dan sebagainya, itu terserah kalian, mau jungkir balik juga nggak apa-apa. Gua no komen. Bro, ada yang baru nih. Buku Handbook Viking Rise, mengupas segala hal penting yang ada di Viking Rise hingga LCK 4. Cocok banget buat kalian yang suka berplanning untuk masa depan akun kalian. Dan bukan itu aja, ilustrasi gambarnya juga ciamik banget. Jadi buat kalian ngerasa membaca buku bergambar ala bocil-bocil kematian, udah gak usah kepikiran lama-lama, langsung order aja. Cek linknya di bio atau di deskripsi di bawah ini. Order sekarang juga sebelum kalian menyesal karena telat mengordernya. Jadi kalau sebelumnya kita dari season 1, 2, 3 itu pasti ada selalu hero baru. Nah sekarang kita bakalan bahas hero season 3 untuk versinya infanteri. Siapakah dia? Ya, yang bakalan kita bahas itu adalah Margit. Jadi ini adalah hero season 3 infanteri. Dan di sini kita bisa lihat ya bahwasanya ini adalah hero-hero yang sudah bisa dipastikan progresnya menuju awakening. Di total semua ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada sekitar 10 hero yang bakalan awakening. Dan satu hero yang awakening versi epic ya jelas gue cuma ada Olena, sisanya ya nggak ada yang awakening. Nah 10 hero ini bakalan pasti awakening. Cepat atau lambat mereka pasti awakening, karena yang ada di atas ini adalah kumpulan hero-hero yang memang gua project atau gua planning mereka itu harus awakening seperti itu. Dan otomatis mayoritas itu adalah hero archer. Ivana bukan apa hero archer atau hero yang lain, ya tipenya kapten jadi bebas. Nah untuk infanteri gue baru tersedia planningnya itu si Harald, terus ada Gregory dan ya Margit ini. Nah kenapa gue milih Margit untuk gue masukkan projectnya, bukan hero seperti istilahnya yang di bawah ini ya, itu ada Lagerta, ada Bejon juga. Jadi Bejon ini untuk season 1-nya dan Lagerta itu season 2-nya. Alasannya kenapa gue lebih milih Margit ya yang season 3-nya itu karena gue adalah pasukan utamanya adalah archer. Jadi otomatis infanteri ini hanya opsi. Nah karena opsi itu dia kan kita nggak butuh buru-buru untuk awakening. Jadi persiapannya mungkin dia bakalan awakening di season kelima atau season ke-6. Margit itu baru awakening. Nah dari jeda waktu itu kalau misalkan gua make hero-hero kayak Lagerta atau Bejon atau seri-seri hero awal mula, itu udah banyak ketinggalan lawan yang ada di masa-masa SOC atau Season of Conquest itu sendiri. Jadi ketika di Season of Conquest kita mau nggak mau kita harus menggunakan minim ya hero season 3 ya dipakai. Sisanya nanti bakalan digabung dengan hero
SX itu sendiri atau Hero Season 4. Nah, karena adanya itu, maka investasi jangka panjang untuk secondary Mars squad gua yang paling layak versi gua ya Margit ini gitu sebagai infantry season ketiga. Lalu bagaimana sih cara mendapatkan Margit itu sendiri? Jadi Margit ini dia bakalan muncul ketika kalian masuk di map KVK 3. Jadi ketika kalian masuk ke map KVK 3 ini, kalian bakalan bertemu dengan hero season 3 infantry. Dan eventnya itu adalah event Eternal Will. Seperti ini. Mana ya? Event Eternal Will. Jadi event Eternal Will ini adalah event dimana kalian bisa mendapatkan Margit. Namun nanti setelah KVK selesai, kalian bisa mendapatkan Margit dari Summon Ekspedisi. Tapi sebelum itu, kalau kalian pengen agak dipercepat progresnya, ya berarti kalian harus ikut di Eternal Will juga. Dan Eternal Will itu kalian butuh yang namanya koin Eternal ini atau Eternal Crystal. Jadi kalian bisa tabung karena kan Eternal Will ini baru muncul di KVK 2. Maka kalian bisa mengumpulkan kristalnya sejak KVK 2. Kalau misalkan kalian pengen mengklaim yang namanya Margit di Eternal Will-nya KVK 3. Mau nggak mau kalau kalian free to play, nah, maka kalian harus menabung dari KVK 2. Dan itu kalau di total kalian bisa dapat sekitar ratusan kristal sih menurut gua kristalnya. Dan kenapa gua bisa dapat Eternal Will kristal yang banyak? Jawabannya ya tadi itu tidak lepas dari yang namanya kalian harus ada di kingdom yang kuat, trap yang kuat, yang dimana hasil reward itu nggak kekurangan sama sekali. Seperti sekarang kita bisa dapat 15 Eternal Will atau Eternal Heart, inilah bisa lah gue nyebutnya batu eternal atau apalah kalian bisa sebut sendiri yang cocok untuk kalian pengucapannya. Intinya item ini yang kita butuhkan untuk main di Eternal Will. Dan untuk dapetinnya, untuk kalian yang free to play, kalian mau nggak mau ya harus nabung. Kalau misalkan kalian di kingdom yang jelek, ya gue nggak tahu sih solusinya gimana lagi ya. Makanya yang gue bilang season 1, 2, 3 itu adalah season untuk merintis akun kalian. Maka kalau waktunya migrasi, ya migrasi, cari dah tuh kingdom yang layak yang mana nih. Jangan cuman diem di kingdom yang gak ada masa depannya kalau kata kasarnya itu ya. Oke, kita lanjut pembahasan di Eternal Will. Di Eternal Will itu ketika kalian ada di KVK persaingannya cukup berat ya daripada ketika KVK 2. Jadi event Eternal Will-nya Margit ini kenapa termasuk berat? Ya karena mereka sudah sadar bahwasanya hero season 3 itu banyak digunakan seketika kalian ada di season 4 ke atas. Jadi belum bisa dibilang hero kadaluarsa ya. Kalau hero season 1, 2 itu sudah mulai kadaluarsa. Tapi kalau misalkan season 3 ini cukup lama, makanya persaingannya di Eternal Will itu cukup berat. Kenapa bisa gue bilang gitu? Jadi kalian ini adalah event Eternal Will yang ketiga. Jadi selama KVK itu Eternal Will itu cuman bisa diulangi sampai 3 kali ya. Jadi kesempatan kalian 3 kali. Dari 3 Eternal itu biasanya Eternal yang ketiga itu relatif lebih mudah. Maksudnya lebih mudah itu kita masuk top 20 itu biayanya bisa lebih mudah atau lebih hemat daripada 2 event Eternal Will sebelumnya. Dan di sini kita bisa lihat untuk top satunya aja dia sudah menghabiskan sekitar 386
eternal, dan itu kalau dijadikan uang cukup banyak sekali ya. Karena untuk mendapatkan eternal itu kalian cuma dari event atau dari pencapaian yang ada di KVK. Intinya sulit banget kalian dapatkan secara free to play kalau nggak kalian tabung dari berbulan-bulan sebelumnya. Dan di sini kita bisa lihat untuk masuk top 10 saja kalian butuh 164. Itu jumlah yang besar kawan. Ini di Eternal Wheel yang ketiga. Eternal Wheel yang pertama seingat gua kemarin itu butuh 220 kalau nggak salah untuk masuk top 10. Jadi itu benar-benar berat. Dan di sini sendiri gua memang selalu mengincar detik-detik terakhir. Kenapa gua mengincar detik terakhir? Yaitu untuk menentukan eternal paling murah yang bisa gua gunakan sampai top 20. Kenapa gua ngincar top 20 ya? Karena top 20 itu adalah nilai minimal untuk kalian istilahnya mendapatkan hasil yang terbaik ya, dengan mengorbankan cukup banyak eternal wheel tersebut. Di sini gua mengorbankan sekitar 92 eternal wheel, walaupun sedikit mepet-mepet ini. Jadi gua sangat sangat gua pakai itu di detik terakhir banget, 5 menit apa ya, 5 menit sebelum event berakhir gua langsung tembak aja semua sampai batasnya, dan gua berhenti di 92 karena itu udah cukup untuk ngeklaim, ngapain ditambahin lagi. Jadi gua masih ada sisa 7 eternal lagi, dan itu cukup ya, cukup untuk bertahan di season 4. Jadi di season 4 sebelum masuk KVK nanti eternal wheel ini mungkin ada lagi atau bagaimana gua nggak tahu, intinya gue simpan aja untuk kebutuhan masa depan. Dan hasilnya gua bisa ngeklaim hadiahnya seperti ini. Ini kalian bisa lihat bahwasanya untuk masuk top 20 aja kalian butuh hampir 100 eternal. Dan ngumpulinnya gimana? Ya harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Dan kalau pengen awakening lebih cepat, ya harus dipersiapkan lagi. Intinya harus dipersiapkan terus. Dan hadiahnya seperti yang bisa kalian lihat itu dimulai dari 450 juara pertamanya atau top satunya sampai top 10-nya itu di 175. Urutannya bisa dilihat ya. Kesenjangannya lumayan besar antara satu ranking ke ranking lain, mulai dari top 1 sampai top 10. Nah, dari top 20 ke bawah ini perbedaannya memang nggak begitu signifikan banyak, tapi tetap bisa dihitung perbedaan yang cukup layak untuk kalian menghabiskan eternal, yang dimana eternal itu kalian tidak butuh waktu lama, kalian hanya butuh 5 sampai 10 menit terakhir untuk memastikan berapa sih eternal wheel yang kalian perlu untuk habiskan gitu ya. Dan di sini gue dengan 92 lumayan bisa mengklaim sampai ke level ketiganya, bahkan dapat 1. Jadi totalnya gue bisa mendapatkan 7 hadiah utamanya. Dengan 92 batu eternal ini udah termasuk hoki sih menurut gua. Karena sedikit yang sampai ke level 3 atau level 4 dengan modal 92, nggak nyampe cepet. Oke, kita langsung ke pembahasan hero-nya. Hero Margit. Alur ceritanya kalian selalu bisa cek di backstory-nya soal Margit. Dan tipenya itu adalah infantry, PvP, dan basic attacker. Lalu di sini juga kita bisa lihat keahlian dari Margit sendiri. Jadi dia ahli di bagian perdagangan. Jadi level SS-nya itu ada di perdagangan itu sendiri. Dan di sini kenapa Margit gua sudah langsung ke
bintang 3, sebenarnya bisa langsung bintang 4, tapi gua nunggu event lagi. Tadi pagi gua langsung penghabisan, jadi dapat 125, terus digabungkan lagi, totalnya gua habis sekitar 350, 360 sampai titik ini ya. 3 core max. Gue cuma nyampe 3 core max dulu, besok baru dilanjut lagi. Alasannya kenapa gua buru-buru untuk ngejar ini max dan juga levelnya bisa dilihat ya, level Margit ini sudah hampir level 60/60. Itu lebih ke karena event. Jadi selama event KVK itu ada bonus dari kita membudidayakan atau meleveling si Margit itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat kultivasi untuk Margit. Jadi hadiah-hadiahnya ini bisa sangat baik banget untuk diklaim. Ini anggap aja bonus-bonus sambil berjalan ya. Oh, apalagi di sini ada 4 peti yang sangat gratis, cukup dengan kalian pakai itu istilahnya shotnya Margit, kalian bisa mengklaim. Jadi mungkin gue bakalan sampai ke level 60 dan untuk bintangnya gue berhenti di bintang 4. Kalau bintang 5 agak berat ya, kecuali gue emang fokus infanteri, mungkin gue langsung sampai ke awakening. Tapi berhubung gue fokusnya di archer dan infanteri itu cuman secondary, gue cukupkan sampai bintang 4 saja. Bintang 5, 6 apalagi awakening sudahlah lewat saja. Dan itu juga hadiahnya udah cukup banyak ya yang diklaim dan itu sangat membantu banget. Oke, kita cek di bagian talentnya sendiri untuk si Margit. Kita cek talent skill pertamanya itu adalah peningkatan damage bleed. Jadi damage bleednya ditingkatkan sampai 25%. Di core ketiga dia ada skill berupa penyembuhan atau healing ya, dengan peluang 35% ketika melakukan basic attack seperti itu. Dan faktor penyembuhannya 800, itu cukup besar. Dan kita masuk ke core yang keenam, itu adalah setiap 6 detik dia bakalan membersihkan atau menghilangkan debuff yang kita miliki dan juga memberikan buff dari 2 buff tertentu. Buff yang pertama itu berupa bleed, jadi pemberian bleed kepada musuh, atau berupa slow, jadi pengurangan kecepatan. Jadi buffnya ini antara 2 pilihan. Nanti bisa dapat bleed, bisa dapat slow. Kalau yang bleed itu faktor damage-nya sekarang masih di 300 selama 2 detik. Dan kalau yang slow itu mulai dari 9% selama 2 detik. Dan peluangnya gimana? Ya tergantung, namanya juga acap. Intinya setiap 6 detik bisa jadi pasukan musuh itu kena bleed, bisa jadi juga pasukan musuh itu kena slow, seperti itu ya. Lalu kita masuk ke skillnya. Untuk skillnya sendiri, Margit ketika skillnya dia sudah awakening, dia maka akan memberikan satu serangan kepada single target ya. Direct damage-nya itu 1600 dan juga bakalan membuat musuh itu kena bleed dengan faktor damage-nya 600 di selama 2 detik, berarti di total keseluruhan damage dari Margit di skill 1 itu adalah 2800. Nah, selain kena bleed, dia juga bakalan langsung kena efek slow. Nah, ini yang bikin Margit itu makin sangar karena dia udah kena bleed nih musuhnya, kena slow juga gitu. Itu yang bikin menyakitkan dari Margit itu sendiri dan itu ada di skill pertamanya. Lalu di skill keduanya kita bisa lihat skill keduanya ini lebih ke buff ya. Jadi dia ngebuff keseluruhan. Pertama dia ngebuff peningkatan damage basic attacker atau basic attack. Jadi basic attack-nya itu ditingkatkan dengan persentase tertentu dan sekarang di persentase
12%, maka kalau maksimalnya itu sekitar 25% ya. Itu versi maksimalnya. Dan juga ada peluang 50%. Ini timbul ketika pasukan itu atau pasukan musuh atau target itu terkena slow. Kalau targetnya kena slow, maka ada peningkatan damage serangan dasar sebesar 60% atau bisa dibilang 120%, karena ini masih level 5-nya, berarti level max-nya itu adalah 120%. Itu gila loh. Bener-bener ngebuffnya totalan banget untuk damage serangan dasarnya. Si Margit ini hampir full attack. Dan untuk rekomendasi skillnya ya banyak banget ya, otomatis cocok juga untuk dikombinasikan si Margit ini dengan hero yang gua miliki untuk seri Archer sekarang. Infanteri sekarang itu adalah Harald. Cuman Harald ini nanti bakalan gua ganti ke Vali, dalam artian hero season X yang terbaru. Dan Vali seperti apa, dia gambarannya seperti ini. Dan ini adalah hero SX yang tipikal AOE atau area of damage. Makanya gua butuh untuk masuk ke kombinasi combo squad gua Margit dengan Vali. Gua nggak ngambil si Sepina, tapi gua butuh Valinya karena gua butuh yang bisa AOE. Dan untuk Archer bagaimana perkembangannya nanti kita lihat sendiri saja, perkembangan untuk Archernya seperti apa. Cuman gue belum menentukan target kedepannya gue bakalan ambil siapa untuk Archer SX. Untuk sekarang gue fokusnya sudah cukup untuk hero, lebih ke pengembangan equipment, pengembangan mon. Jadi kedepannya di season X atau season 4 itu fokus gue di dua hal itu aja. Jadi memaksimalkan yang namanya aksesoris, karena untuk hero gua anggap cukup untuk bertahan sampai ke VK 4 berlangsung. Dan nanti di season kelimanya gue yakin sudah bisa memiliki hero baru lagi yang bisa gua andalkan. Tapi untuk sekarang belum, jadi ya nikmati saja apa planning selanjutnya. Intinya ketika sudah masuk season of Confess itu adalah waktunya kalian bersenang-senang. Tapi kalau misalkan kalian masih merintis di waktu itu ya agak disayangkan saja gitu ya. Jadi buat kalian yang selalu berpikir harus top up enggak, kalian dikasih waktu 1 tahun untuk membuat rencana, membuat planning biar akun kalian nanti tahun depan itu bagus dan kalian enggak pensiun dini, atau ketika kalian masuk ke KVK 4 kalian nggak cuma jadi babu lah intinya. Jadi penyesalan kalian nggak ada di akhir. Makanya lebih baik kalian buat planningnya dari sekarang daripada nyeselnya di akhir. Mungkin itu aja yang bisa gua bagi untuk seputar hero baru ini, dan juga sedikit penjelasan mengenai beberapa planning ke depannya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan salam fighting, bye!